Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita. Saudara, firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11 menjadi dasar renungan kita di hari ini. Pada ayat yang ke-8 sampai 10 firman Tuhan. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita di hari ini berdasarkan renungan santapan harian adalah memohon pertolongan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kesan istimewa dan megah mengiringi langkah Yesus masuk ke Yerusalem. Banyak orang yang menghamparkan pakaian dan ranting hijau di sepanjang jalan, layaknya karpet merah yang dibentangkan untuk menyambut seorang yang terhormat. Walau dengan menunggangi seekor keledai muda yang dipinjam para murid, kesan pujian pengagungan tetap begitu kuat bagi Yesus. Saudara, seruan Hosana bermakna permohonan keselamatan kepada Allah. Jadi, orang yang berseru Hosana sebenarnya sedang memohon dengan penuh harapan untuk diselamatkan. Saudara, nama Yesus telah menjadi sangat terkenal. Mujizat demi mujizat dilakukannya sehingga menyadarkan banyak orang bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Daud, Sang Mesias yang dinubuatkan. Orang Yahudi sudah lelah dalam menjalani hidup di bawah tekanan penjajahan. Berulang kali mereka diperhamba oleh bangsa asing di negeri mereka sendiri, di bawah raja-raja Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Mereka menderita selama ratusan tahun. Karena itu mereka berharap agar Yesus, anak Daud, hadir untuk mendatangkan kemenangan dan kemakmuran bagi mereka. Saudara, bukan kebetulan teks ini didahului dengan kisah tentang Bartimeus yang memohon kesembuhan dari Yesus. Ia disembuhkan dan akhirnya mengikut Yesus. Dalam teks ini pun orang-orang memohon pertolongan dari Yesus. Tetapi sayangnya mereka meminta supaya hidup mereka tentram dan makmur secara fisik. Mereka memuliakan Yesus sebagai Mesias politik, bukan juru selamat. Saudara, memohon pertolongan kepada Allah bukan hanya untuk hidup nyaman, melainkan hidup berkenan bagi Allah. Untuk menjadi pengikut bukan hanya pengagum. Kita perlu mengenal Yesus sesuai dengan kehendaknya. Dan setiap hidup kita setia menuruti kebenaran firman-Nya. Bahkan tanpa mujizat sekalipun. Di tengah tekanan kita selalu mengikutinya. Marilah kita selalu memohon belas kasihan Yesus. Agar kita selalu menyanyikan Hosana kepadanya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan tulus dalam suka dan duka sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau sebagai bentuk kepercayaan yang sungguh kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Engkau sudah mau lakukan pada kami, bahkan memberikan kehidupan kepada kami. Dan mohon Engkau yang memimpin kami, supaya dalam keseharian dan kehidupan kami selanjutnya, kami tetap mengagungkan Engkau dengan bergantung dan taat serta setia kepadamu. Tolong bimbing kami, tolong jaga kami, iman kami tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami pun mau menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan pada kami dalam segala aktivitas kami sehari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.